kehidupan tersebut. Ya, dan ini memang kesusahan kita ketika berdialog dengan kaum B2 ini yang mereka tidak mengerti, ya kan? Yang tidak mengerti tersebut. Emang kamu tidak makan B2? Emang kamu tidak makan B2? Kan kau bilang kaum B2. Kaum pemakan B2. Kamu bukan pemakan B2. Jangan main mute dong, jangan main mute, ya. Jangan kejang-kejang gitu, langsung. Nggak ada yang orang kejang-kejang di sini. Takut. Nggak ada yang takut sama kamu. Sedikit Pak Ustadz ya. Coba kamu kalau ngomong tuh gantian. Pada saat kamu bertanya, coba kamu baca di Al-Hijr ayat sebelumnya. Di situ jelas. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Nah, di situ setelah itu meniupkan roh kepada siapa? Kepada ciptaan Allah yang dibentuk, yaitu manusia tadi dari tanah liat kering itu, gitu loh. Iya. Kan jelas itu. Ya ini padahal apa gini namanya? Tolong Pak Ustadz, bantu, bantu mute ya, bantu mute. Bentar Pak Ustadz. Surah Maryam yang 17, Surah Maryam 17. Ayat ini ya, kotoran itu yang bernyawa kami. Kotoran yang bernyawa ini tolong mute ya. Bantu tolong bukan mute. roh Jibril, nggak ada kata Jibril dalam Surah Maryam 17. Daripada gini ya Pak, pembohong. Makanya kenapa? Ya itulah ya teman-teman ya, salah satu daripada kebobrokan dan penyesatan yang tadi, maka kenapa saya sekarang lagi hobi untuk menggali satu kata per kata dari istilah-istilah yang diambil, yang dicomot gitu ya, yang dicuri kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya, ya kan? Dan salah satunya itu, jadi salah satu kata ruh dari sekian banyak penjelasan tersebut tidak ada yang satupun mengarah bahwasanya ruh itu adalah Tuhan. Maka kenapa tadi mirruhi di situ ada yang namanya huruf jer. Huruf jer itu bermakna ba'dun salah satunya. Dan itu adalah yang dimaksud sebagian dari ruh ciptaannya. Maka kenapa ketika kita memahami Al-Qur'anul Karim, ketika kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, membutuhkan ulumul Quran dari sekian banyak ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Apakah itu tentang asbabun nuzul, apakah itu tentang nahwus shorof, kemudian juga mustalahul hadis, kemudian juga takhrijnya, kemudian juga mantik, ma'ani, balaghah, bayan, badi', kemudian juga tajwidnya, termasuk juga syiakul kalamnya, kemudian juga nasih dan mansuh, kemudian juga istiqaq. Maka seperti tadi ya, kita harus bisa memahami juga, karena mereka jangankan Al-Quranul Karim yang berbahasa Arab, Bible-nya mereka yang sudah terjemahkan, yang sudah terjemahan pun mereka tidak memahami, tidak mau terima. Nah, salah satunya adalah di dalam surat Al-Hijr tersebut, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata ruh yang di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-29 tersebut menerangkan arti daripada ruh adalah jiwa yang menghidupkan, yang ditiupkan. Bukan ruhnya bukan ruh Allah. Ada analogi yang simpel. Ketika saya memiliki sebuah kendaraan, katakanlah itu Pajero, itu Pajero Miftah. Apakah ketika teman-teman mengatakan itu Pajero Miftah, apakah saya itu Pajero atau Pajero itu saya? Tidak. Ketika saya mengatakan bahwasanya cangkir Miftah, apakah cangkir ini Miftah? Apakah Miftah ini cangkir? Tidak. Tetapi cangkir ini adalah milik saya. Pajero adalah milik saya. Itulah kebotolan internasional Aliteng. Silakan bukti kalau mau. Jadi kadang-kadang lucu ya, sok mau ngajarin disuruh baca nggak bisa, tapi mau ngajarin bertanya dijawab ngeyel.
Nah, tapi di tes beneran dia nggak tahu. Nah, pada saat mengatakan ku seperti itu, ya kan, mobilku, berarti kita mobil gitu ya? Iya. Ya itu kan gabrul kan. Dia sok-sokan itu, sok pinter itu memang. Tapi Bible sendiri nggak tahu. Dan lagi-lagi itu adalah penyesatan dari sekian banyak penyesatan di dalam Bible ya teman-teman. Iya kan? Nah sekarang kayak gini, teks originalnya sendiri apa coba? Sidolos kepanasan di bawah Pak Ustadz. Dia Tidak kepanasan di bawah. Pantatnya kejang-kejang tuh Pak Ustadz. Sidolos itu. Ya saya juga mau berdiskusi dengan orang yang mau berdiskusi ya. Setidaknya ketika tidak memiliki kapasitas, ya paling tidak bertanya. Setidaknya bertanya. Gitu kan? Kalau tidak memiliki kapasitas, ya setidaknya bertanya. Sekarang naikkan lagi. Kalau misalkan mau menyimpulkan, maka setidaknya memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, dan juga disiplin keilmuan yang sedang dikaji. Paling tidak itu. Nah, orang ini Dulos ini botolnya internasional kok mau menggali Al-Quran. Silakan kalau mau naik lagi. Tapi kalau untuk menyimpulkan, ya mohon maaf gitu. Silakan nggak apa-apa naikin lagi. Oke, Dulos bisa diskusi dengan baik. Dari tadi saya baik diskusi, kalian main kick, main mute gitu loh. Sekarang saya tanya sebentar. Tadi kan gue bilang analogi mobil. Sekarang saya tanya, apakah rohmu itu bukan kamu, Miftah? Iya. Apakah roh dalam dirimu itu bukan kamu? Roh yang ada di dalam saya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan roh. Loh, kata milik lagi. Semua ini miliknya Tuhan. Nah, betul, makanya termasuk juga roh. Kalau misalkan kamu di dalam sidang, kamu melakukan kesalahan, ya kan? Iya. Nah, apa yang dipenjarakan itu bukankah jiwa dan dagingmu? Analogimu itu gabrul. Nggak nyambung analogi. Bukan nggak nyambung, kamu yang nggak nyampe, IQ-nya di bawah 70. Oke, kita uji. Ya. Oke, kita uji. Ayo kita uji yuk. EQ-nya katanya cerdas Pak Ustadz. Oke, ya kita uji. Maryam, ya, ayat yang ke-17 itu tidak ada kata Jibril. Coba tunjukkan ada kata Jibril nggak dalam bahasa aslinya? Coba. Ya. Ada kata Jibril nggak di surah Maryam yang ke-17? Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang namanya kata sempurna. ganti. Kamu ngerti yang namanya kata ganti? Jawab saja, nggak usah muter-muter. Kamu kayak teman-teman yang lain muter-muter. Kamu ngerti nggak yang namanya kata ganti? Bukan sok-sokan. Enggak, kamu ditanya tahu kata ganti aja malah muter kemana-mana. Enggak, jelaskan aja surah Maryam 17 kalau kamu punya isi. Iya. Kamu tahu nggak yang namanya kata ganti? Ada isi nggak kau? Kalau ada isi jelaskan surah Maryam 17. Ada kata Jibril nggak di situ? Dalam bahasa inilah otak berputar kayak gini Pak Ustadz. Menambah-nambahi. Baca bahasa aslinya ada kata Jibril nggak di situ surah Maryam 17? Iya, ya ini kelemahan dari teman Keoten ya, termasuk juga kamu. Bukan, itu kebotolan kalian. Nggak ada kata Jibril, kalian tambah-tambahin. Enggak, kau ini sebentar Pak Ustadz. Kau ini sebentar Pak Ustadz. Kau botol-botolin Ustadz saya. Memang EQ kamu berapa? Kepandaian kamu seperti apa? Kau botol-botolin Ustadz saya, botol-botol Ustadz saya, emang kau pinter? Ayo, adu kecerdasan. Kau open cam seperti Ustadz Miftah, adu kecerdasan. Kau katakan Ustadz kami itu botol, ya kan? Ustadz kami katakan botol. Sepandai mana kamu berani mengatakan Ustadz Miftah itu botol? Ya karena itu kepemilikan dia. Nah, udah kita uji ya, kita uji ya Pak Ustadz ya, kita uji kapasitas dia mengatakan Ustadz Miftah itu botol, ya kan? Kamu baca Bible kamu original text, Ustadz Miftah membaca Al-Quran original text. Ayo, kecerdasan kamu sampai mana? Yang mana? Mau baca apa? Kamu baca original teks Bible kamu, Ustadz Miftah membaca original teks Al-Quran. Ayo, sampai mana? Kepandaian kamu. Oke, baik. Berarti begini, sebentar. Berarti standarnya masalah membaca ini ya.
Oke, Ustadz Miftah membaca Al-Quran original teks, kamu membaca saya jawab. Bible original teks. Saya baca ya. Oke. Coba on cam. Di dalam di dalam Coba Al-Qur'an on dan hadis ya. Kamu membaca Bible original teks bahasa Yunani, Ustadz Miftah membaca Al-Quran original teks. Karena kamu mengatakan Ustadz Miftah botol. Ayo, kapasitas kamu menjelaskan Kristen secara original teks bahasa Yunani, Ustadz Miftah dengan bahasa Arab. Silakan. Oke, baik. Jadi kita punya penentuan ya, orang yang tidak bisa baca berarti dia IQ-nya rendah. Sudah, kamu baca original teks Yunani, Ustadz Miftah Al-Quran. Nggak boleh nyebrang. Jawab dulu. Ayo. Setuju atau enggak? Udah, sekarang kamu baca original teks Yunani, Ustadz Miftah Al-Quran. Banyak bacot kamu botol-botol Ustadz kami. Kapasitas kamu apa? Baca bahasa Yunani aja kamu nggak tahu, Bible kamu aja nggak tahu. Jangan sok-sok membotol-botolkan Ustadz Miftah, sedangkan kamu baca original teks Bible kamu saja nggak tahu. Ustadz Miftah hafal Quran. Ya itu. Jangan sok-sokan, sok cerdas, sok pinter kamu di sini. Boleh kamu kalau mengatakan pinter punya kapasitas. Ini loh bahasa Yunaninya Bible saya, ini terjemahannya. Kamu jelaskan, kamu bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan tidak. Tuhan sama Tuhan saja nggak bisa membedakan. Theos sama Allah saja nggak bisa membedakan. Mana artinya Theos, mana artinya yang sebenarnya. Itu artinya dewa kamu aja nggak bisa membedain. Telah lahir dan akan lahir aja nggak bisa membedain. Mau ngajarin Ustadz Miftah. Ya memang di sini PR besar ya. Ketika kita berdiskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolesterol tinggi. Santai pagi-pagi bang. Ya makanya kan kata Imam Syafi'i tersebut, ya ketika kita berdiskusi dengan orang bodoh itu ya bahwasanya kalah gitu kan. Kita ketika berdiskusi dengan orang bodoh, kemenangan kita adalah dengan diam. Jadi jawabannya diam itu ketika kita berdiskusi dengan orang bodoh jawabannya adalah dengan diam gitu. Tapi ketika kita berdiskusi dengan orang yang pintar, hayu kan gitu. Dan yang tadi kan ketika kita sudah tahu semua. Ya jangankan untuk Bible-nya, kaidah-kaidah keilmuan, karena memang Pak kekristenan ini doktrin ini kan merusak tatanan keilmuan. Kaidah-kaidah bahasa hancur gara-gara doktrin daripada pokoknya Yesus Tuhan. Iya kan? Gara-gara pokoknya Yesus Tuhan. Padahal dari TK, SD, SMP, SMU bahkan sampai perguruan tinggi dalam luar negeri, kita selalu dipelajari yang namanya kata ganti. Ada yang namanya kata kerja, maka ada yang bekerja. Ada kata ganti yang pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga. Termasuk juga di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang namanya domir. Domir itu ada yang domir goib, ada yang namanya domir mukhatab, ada yang namanya domir goib. Apa itu domir mutakalim? Yaitu kata ganti pertama di dalam gramatika bahasa Indonesia. Di dalam ilmu nahwu sorobnya namanya domir mutakalim, kata ganti pertama. Kemudian ada yang disebut dengan domir mukhatab, kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara. Di dalam ilmu nahwu sorob namanya domir mukhatab. Dan ada yang dinamakan dengan domir goib, kata ganti orang yang ketiga yang diceritakan orangnya tidak ada. Itu ya kan. Tetapi karena doktrin pokoknya Yesus Tuhan, mereka enggan untuk menerapkan kaidah-kaidah keilmuan tersebut. Karena apa? Yang ada dalam hatinya seperti tadi sudah dijelaskan, hanya kebencian. Hanya kebencian gitu loh. Ya silakan. Begitu sempitnya pengetahuan ya Pak Ustadz ya. Kata seperti gini ya. Kalau orang-orang yang tidak bisa memahami, kata disuruh membaca itu dianggapnya ada tulisan. Melafatkan bacaan, ya kan? Melafatkan ayat-ayat Al-Quran itu kan juga membaca, tetapi bentuk lafaz. Nah,
mereka tidak bisa memahami kata bacalah di situ, melafatkan, diminta melafatkan aja bingung mereka. Kok main Coba. kick sih? Jangan main kick lah. Kalau memang pinter, Ya, jangan main tadi kan kick. tadi kita sudah Ya. baik-baik. Gini ya, kita sudah menyambut Anda dengan baik. Kalau memang mau berdiskusi dengan baik, maka berdiskusi dengan baik. Kalau tidak, ya mohon maaf. Baik. Saya kan diskusi baik. Adakah saya menghujat Anda? Oke, Adakah saya menghujat Anda, Miftaf? oke. Ketika yang namanya berdiskusi dengan baik itu sesuai dengan disiplin keilmuan nggak? Ya harusnya begitu memang. Oke. Anda mengerti bahasa Arab? Saya tidak mengerti bahasa Arab. Oke. Anda mengerti Al-Quranul Karim? Saya tidak mengerti Al-Quran dan keislaman Nah, kalian. berarti tugas Anda itu mendengarkan atau mau komplain? Saya bertanya. Ya, berarti ketika bertanya tersebut, kewajiban Anda itu mendengarkan penjelasan atau mau menginterogasi? Baik, menjelaskan penjelasan. Silakan, Maryam 17. Apakah ada Lah. kata Jibril di sana? Silakan. Nah, saya mute. Iya. Di dalam surat Maryam, Jibril tersebut ada yang namanya kata ganti. Kata ganti orang ketiga. Maka di situ ada yang dinamakan dengan kalimat fiil. Yang namanya fiil itu pasti ada fa'il. Maka termasuk juga di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 tersebut dikatakan di dalam firman-Nya Allah tersebut yang sedang menerangkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron tawiyya." Kata ruh tersebut di situ adalah menerangkan tentang ruh yang ditiupkan kepada makhluknya tersebut sebagai jiwa kehidupan. Kata ruh di situ bahwasanya apa? Di situ malaikat Jibril yang membawa. Kata ruh di situ nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain. Yang pertama adalah salah satunya ar-ruh. Karena apa? Malaikat Jibril kenapa disebut dengan ar-ruh? Karena salah satu tugas daripada malaikat Jibril adalah membawa ruh kehidupan. Itu maka kenapa disebut. Jadi ruh itu nama lain daripada malaikat Jibril. Dan itu udah kita bahas ya. Itu. Jadi lulus. Kang Heri kalau mau masuk nggak apa-apa silakan. Jadi Iya, kata begini, ruh. Pak Ustadz, Jadi bentar. apa? Dalam bahasa Arab itu artinya apa sih? Ruhanna. Artinya apa? Ruhanna. Kamu diam dulu kalau saya ngomong. Jadi perlu di ini ya. Teman-teman, jadi di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 tersebut kata ruh di situ adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Jadi mungkin ruhanna, artinya ruhanna, bisa jelaskan atau Diam dulu, tidak ya. gitu loh. Bisa diam ya. Jadi Bisa, malaikat Jibril, jelaskan aja arti malaikat Jibril ruhanna. alaihissalam bisa ini ya. Gini, bedakan diam, kita berbicara tentang ayat dengan bahasa Arab. Kita kalau berbicara tentang kamus bahasa Arab, bedakan pada saat kita menjelaskan konteks dalam satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam surat Maryam tersebut sudah dijelaskan merujuk kepada siapa, itu konteksnya beda dengan kita menjelaskan ruh dalam berbahasa Arab gitu loh. Kan udah dijelaskan itu. Ya. Jadi nama lain daripada malaikat Jibril karena sudah dibahas, tapi ini apa buat simpelnya saja. Jadi malaikat Jibril itu mempunyai enam nama sebutan. Yang 5 ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama nama lainnya adalah Ar-Ruh, yang kedua adalah Ruhul Amin, kemudian Ruhul Kudus, kemudian Rasulul Karim, dan yang kelima itu dengan sebutan Syadidul Quwa. Ya, jadi perlu digarisbawahi nama lain daripada malaikat Namus, satu lagi Ustaz. Jibril. Namus, Ya, namus. itu yang Namus, saya Ustaz. dari Al-Quran dulu. Namus itu dari Waraqah bin Naufal. Jadi kan saya bilang mempunyai enam apa nama Namus ini, itu apa, nama Bang lain. Cinta? Namus itu apa? Diam Sorry dulu, aku itu diam dulu. hadis atau gimana? Namus itu. Diam dulu, orang lagi menjelaskan. Oke, Ya, jadi malaikat lanjut, Jibril saya ulangi lagi memiliki 6 nama, yang 5 disematkan oleh Allah, kemudian yang 1 oleh manusia yaitu Waraqah bin Naufal.
Itu saya ulangi, yang pertama namanya Ar-Ruh, termasuk juga di dalam surat Maryam tersebut. Yang kedua adalah Ruhul Kudus, kemudian yang ketiga Ruhul Amin, yang keempat Rasulul Karim, dan yang kelima adalah Syadidul Quwa. Kita sudah bahas ya yang sebelumnya itu. Jadi itu, dan yang keenam itu penyematan daripada Waraqah bin Naufal, yaitu Namu. Silakan. Jadi Roh Kudus itu apa Pak Ustadz? Roh Kudus dalam Islam itu apa? Silakan jelaskan. Kan udah dijawab. Barusan dijelaskan, blekutak. Malaikat, malaikat. Roh Kudus itu nama lain dari malaikat Jibril. Kan udah dijawab itu. Kenapa serang pribadi? Ya gini, Roh Kudus itu adalah Kudus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Pertanyaannya, Bible dapat nama Roh Kudus dari mana? Ya, dari mana Roh Kudus Roh Kudus kok nama lain Jibril? Itu nama lain dari malaikat Jibril. Pertanyaannya, di dalam Bible terjemahan ada nama Roh Kudus itu dapat dari mana? Ayo, dari mana? Hah? Roh Kudus ya Roh Kudus gimana sih? Coba tag originalnya. Coba datanya mana? Ayo, Loh, ini aja belum selesai kok penjelasan. Ya udah kita bongkar langsung. Pengen tahu, kita penasaran nih. Kita penasaran ini. Di dalam Al-Qur'an gini ya. Kita kan penasaran nih. Penjelasan Ustadz Miftah tadi mengatakan bahwasannya nama lain dari malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Nah, saya penasaran kok di dalam Bible terjemahan itu ada kata nama Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, penasaran, pengen tahu. Mumpung ada Kristen, coba dijelaskan sama kami nama Roh Kudus itu di dalam Bible itu dapat dari mana? Kita pengen tahu nih. Pneuma. Pneuma itu Roh Kudus ya? apa artinya? Ya. Coba diterjemahkan. Coba Ya, coba di Ya coba diterjemahkan coba Anda ke dalam bahasa katanya, Indonesianya Anda apa ke dalam bahasa katanya Indonesia? mau debat sama saya sudah bawa ayat Al-Qur'an. Coba Iya, sekarang. ya tunjukkan coba ayat diterjemahkan asli. loh. Ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah jadi Roh Kudus? Apanya? Itu fenomena tersebut coba diterjemahkan ke dalam bahasa Bahasa Indonesia. Inggrisnya itu Holy Spirit. Hantu suci. Hantu suci, kawan. Bahkan Ustaz Miftah, bahkan Iya. pun iblis pun dikatakan kan roh juga dia apa namanya? Apa tadi yang dikatakan dia? Theonema ya. Nah, itu sama. Pneuma. Sama. Berarti apakah sama roh ini ya? Gitu. Tadi Iya. aku mau bawa ini Ustaz Miftah. Jadi kawanku ya, malaikat itu jenisnya itu ada 10 ya. Masing-masing malaikat itu punya nama masing-masing. Meskipun Jibril itu punya golongan lagi. Makanya diantaranya yang membawakan wahyu itu adalah disebut Waraqah bin Naufal itu bernama Namos. Malaikat Israel itu adalah golongan. Nah, nama-namanya beda-beda lagi itu. Bayangkan miliaran mereka jumlahnya. Jadi dirangkumlah jadi malaikat. Malaikat ini kenapa dikatakan malaikat? Adalah makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah membantah firman Tuhan. Tidak pernah. Dulu iblis itu sebelum dijadikan disebut iblis, mereka juga termasuk golongan malaikat. Kenapa dikatakan malaikat? Iblis ini dulunya adalah makhluk yang setia kepada Allah, maka disebut malaikat. Disebut malaikat iblis itu dulunya. Penyembah roh, penyembah gini bang, penyembahan tu suci itu, penyembahan tu suci itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa dia disebut iblis? Kenapa dia dipanggil iblis? Allah itu menyematkan namanya dengan iblis karena dia ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah. Makanya dia dikeluarkan dari golongan malaikat. Pernah nggak mendengar kita manusia berhati malaikat? Berhati suci seperti malaikat? Pernah nggak? Pasti pernah. Seperti itulah. Tapi karena dia sudah berbuat jahat, ingkar kepada Allah, tidak mau tunduk apa yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Wa iz qulna rabbuka lil mala wa iz qala Rabbuka lil Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi mereka memframing malaikat.
Kan cuma malaikat yang diperintahkan, iblis kan tidak. Ya dulunya itu iblis adalah golongan daripada malaikat. Karena mereka itu, iblis itu adalah makhluk yang suci. Makanya disebut Pemimpin. malaikat. Pemimpin para malaikat. Pemimpin para malaikat membahkan dia. Saya itu masih penasaran tadi tuh Bang Erik. Kalau Roh Kudus kan, Rohul Kudus itu kan nama lain dari malaikat Jibril. Nah terus kalau dia membawa pneuma, terus Roh Kudus ada di dalam apa salah satu yang mereka katakan pribadi gitu kan, terus dicari-cari kok hantu suci, jangan-jangan mereka menyembah hantu suci nih Bang Erik. Ya kan, gimana itu? Jangan-jangan yang mereka sembah itu hantu suci. Kata hantu ini apa loh sebenarnya? Ada toh hantu kok suci gitu loh. Karena mereka tidak pernah diutus Nabi kepada mereka. Jadi mereka tidak tahu istilah-istilah itu. Wajar aja. Tidak pernah diutus Nabi di tengah-tengah orang Roma. Jadi pantas mereka tidak mengenal yang namanya Roh Kudus. Pantas itu, wajar. Nah tadi aku tuh mau ngikuti narasi dia kan mempertanyakan Ustaz Miftah ya, masalah tentang ada nggak artinya dalam bahasa Indonesianya kan terjemahannya kan malaikat Jibril kan, dibuka kurung tutup kurung untuk menunjukkan kan Ustaz Miftah. Nah tadi mau bawa gini Ustaz Miftah, di Lukas 24 ini, di Lukas 24 ini kan dikatakan di sini bahwasanya di sini kan dikatakan ya afwan ya. Nah, katakan di sini, lalu Yesus membawa mereka. Sementara ini berapa kosakata? 2 kosakata. Lalu Yesus membawa mereka. Ini nggak ada kata Yesusnya nih bahasa original teksnya nih. Original teksnya ini apa? Eksagon. Eksagon ini membawa. Terus kata Yesusnya di mana? Nah dia mempermasalahkan tentang itu. Sementara dalam Al-Quran kan buka kurung itu untuk menuju kepada yang dituju kan, kepada orang yang untuk menambahkan supaya kita lebih mengerti kan begitu. Ditambahkan buka kurung tutup kurung, artinya itu ditambahkan kan. Sementara di sini nggak ada penambahan ini Ustaz Miftah. Buka kurung pun nggak ada. Lalu Yesus membawa, di sementara ini eksagon ini membawa. Terus kata Yesusnya dari mana? Nah ini tadi yang dipermasalahkan dia tentang tambahan tadi. Nah ini eksagonnya, ini eksagon membawa. Terus kata Yesusnya di mana? Sementara kalimat Yesus itu 24 bahasa Greeknya. Nah dia mempermasalahkan ke situ. Yesusnya masih menjadi firman Bang. Kalau Al-Quran kan kelihatan tambah kan di kalau penambahan tuh contohnya nih sederhana nih. Afwan ya Ustaz. Kalau salah mau dikoreksi. Lanjut. Duh. Sorry. Belum jadi daging katanya, Tuhannya belum jadi daging. Firmannya belum jadi daging. Ini Ustaz Miftah. Afwan Ustaz Miftah. Nah kayak gini ya contoh ya. Iya. Saya terjemahkan dulu. Nah, di sini kan dikatakan bahwasannya wa itqala kan. Nah, qul innama kan katakanlah, ini kan Nabi Muhammad yang mengatakan kan. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, seorang manusia seperti kamu. Ini kan kenapa dikatakan di sini Nabi Muhammad, bahwasannya Al-Qur'an ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang mengatakan wajar Nabi Muhammad kan begitu. Dengan kata lain, dengan kata lain ya, kalau di Al-Quran itu yang di dalam kurung itu untuk memperjelas. Iya, memperjelas Tujuannya. Nah, kalau Bible sebentar, kalau Bible dalam kurung itu sesuatu yang tidak ada. Kalau Bible ya teman-teman ya, kalau kalian baca Bible terus pakai kurung itu sesuatu yang tidak ada, itu ditambahkan. Nah, itu bedanya. Lanjut. Ya, terus di dalam kurung penerjemahan Al-Quran itu di samping untuk memperjelas juga ini memunculkan konteks daripada tujuan ayat tersebut gitu loh. Maksudnya. Iya, itulah Ustadz memperjelas tujuan apa di situ. Iya. Kepada siapa di situ ditujukan. Atau apa maknanya di situ, apa maksudnya. Nah, lanjut. Kayak ini kan dikatakan, ini dari mana Nabi Muhammad? Kan ada Nabi Muhammad di sini katanya. Bang Sisi Rimba. Nah, pertanyaannya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi wajar Nabi Muhammad yang mengatakan kepada orang-orang ini. Katakanlah sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa
bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kan Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabat. Ya berarti Nabi Muhammad diturunkan ini. Katakanlah yang mengatakan siapa Nabi Muhammad. Kristen kan nggak paham. Bang Sal, kok suruh mahamin itu? Telah lahir aja akan lahir kok bang? Gimana itu? Oh, ini ada metode baru nih. Mungkin semuanya udah paham ya. Yang dikatakan di sini Ustadz Nifta. Yang dikatakan bahwasannya kan dikatakan dia bangkit pada hari ketiga kan, bukan 3 hari bangkit kan. Nah, di sini kan dikatakan bangkit pada hari ketiga. Dan bangkit pada hari ketiga kan begitu, bukan 3 hari bangkit. Nah, hari ketiga ini hari apa? Kalau hari pertama kan hari Minggu kan, menurut daripada Yohanes kan, Yohanes 20 nomor 1 ini kan hari pertama hari Minggu. Pada hari pertama Minggu itu, hari pertama kan hari Minggu. Nah, hari ketiga ini hari apa? Kok hari Minggu? Selasa. Hari ketiga itu Selasa menurut Islam. Nah, betul ini. Hari pertama hari Minggu, hari kedua hari apa? Hari ketiga hari apa? Kalau dikatakan di sini dia bangkit ketiga hari baru benar hari Senin seharusnya. Kalau dikatakan dia bangkit setelah 3 hari baru di hari Senin, Matius 20 ya. Nah, kalimatnya yang salah nih. Dikatakan di sini dan pada hari ketiga dan pada hari ketiga hari apa? Kalau dikatakan dan dibangkitkan setelah 3 hari baru itu dia masuk ke hari ini, hari Senin, seharusnya hari Senin, bukan hari Minggu seharusnya. Kalau perhitungan waktu ya. Oke, lanjut Ustadz Afwan. Iya. Ya itulah salah satu kesusahannya kan. Jangankan ini kan, kaidah-kaidah bahasa Indonesia juga kan mereka labrak, ya kan. Mereka rusak gitu. Ya memang benar ini doktrin pokok Yesus Tuhan ini memang rusak peradaban ya. Merusak peradaban, tatanan keilmuan. Udah monitor ini? Siapa? Iqbal udah monitor? Belum, kayaknya belum bangun beliau. Silakan Bunda, gantian Bunda. Apalas, monitor apalas. Silakan Bunda gantian. Gedein Bunda. Gedein Bunda. Ini omong gedein yang apa? Nggak usah. Gini aja Ustaz. Ada Gurunda belum monitor kayaknya ya. Belum. Apalas, saudara Kristen Muslim? Apalas? Islam Bunda. Oh Islam. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Bang, monitor aja. Mungkin monitornya izin Bang di bawah biar 2 slot untuk Kristen. Oke siap Bang, siap Bang. Terima kasih Bang pengertiannya. Ayo teman-teman Kristen. Waalaikumsalam, Mami. Jadi untuk mempertegas ya saudara-saudariku, kalau kalian baca Bible yang pakai kurung itu sesuatu yang ditambahkan ya. Jadi banyak ya, ada beberapa tuh di Bible tuh misalnya di Markus berapa ya, di Markus 15:3 berapa itu sebenarnya nggak ada kosong di situ. Kalau aslinya ya manuskripnya kosong tapi dikasih kalimat. Jadi banyak tuh ya di manuskrip aslinya atau naskah asli Bible itu tidak ada manuskripnya ya, tidak ada di situ. Tapi setelah dikodifikasi ada, dibuatlah kalimat, diisi gitu ya. Jadi yang kosong tuh diisi masuk, tapi masih jujur mereka ya dipakein kurung. Tapi kalau orang nggak paham itu udah pikir itu bagian dari isi Bible, tapi itu tambahan ya kalau kurung. Beda di Al-Quran ya. Al-Quran itu kalau penerjemah memakai kurung itu untuk memperjelas. Penjelasannya begini, ini tujuannya kemana. Bukan penambahan ya, memperjelas.
untuk menerangkan bahwa ini ke sini ya benar kepada Nabi Muhammad. Jadi enggak ini apa ya, hanya membantu kita memahami gitu loh. Oke, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPDAP Kristen, RPDAP Kristen Muslim, Bang RP, RV Turunin aja Kristen dulu. Muslim. Ya Allah. Bunda, yang ku tahu Bunda ya, selaku aku dulu ini dari umat Kristen Bunda ya, yang diterjemahkannya yang ditambahin itu ini Bunda. Maaf Bunda ya, izin Bunda, afwan. Nah, yang kalimat ini Bunda, yang ada garis strip ini sampai ke strip ini. Ah, itu Ini penambahan diganti ya, itu. ini yang ku tahu ya, yang selaku aku Dirubah umat kalimatnya Kristen. itu, dirubah kalimatnya. Dia Ada dari itu ya, kalau yang begitu pakai itu ya. strip-strip. Itu ada kalimatnya tapi dirubah, diedit. Kalau yang dalam kurung itu memang tidak ada. Tapi diada-adakan, ditambahin, dibuat. Kalau tadi yang pakai egrek itu ya, itu cuma dirubah kata-katanya. Tujuannya ke Paulus, dirubah di situ bertujuan kepada orang lain. Nah, ini tambahan-tambahan semua nih, tambahan mutlak ini. Ya, gitulah. Syukur aja. Jadi Bible itu apa ya? Mengikuti tren perkembangan zaman, mengikuti permintaan manusia. Diikuti. Kalau Al-Quran sejak dikodifikasi di abad 7 sampai sekarang ya, yang Khalifah Utsman ya, di zaman Khalifah Utsman itu abad 7 sampai sekarang nggak diedit, nggak berubah sampai di abad 21. Kalau Bible ini versinya udah berapa ya? Udah ribuan lah versinya. Baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi sering mereka rubah-rubah ya. Tadinya lalat dirubah jadi nyamuk. Kan lucu. Apa lalat dengan nyamuk sama? Kan beda. Jadi banyak dirubah-rubah teman-teman. Setiap direvisi itu dirubah. Ada saja yang dirubah. Tapi kenapa kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, kata Roh Kudus itu enggak enggak dirubah. Kalau memang Bible bisa dirubah, kenapa yang istilah-istilah Al-Quran yang ada di Biblemu enggak kamu rubah gitu loh. Inilah kelicikan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, para netizen, saudara-saudara kita udah paham. Jadi nggak mudah lagi terjebak, nggak mudah lagi untuk dimurtadkan. Lanjut. Begitulah saudara-saudara. Banyak sangat sekali. Makanya kalau masih ada yang Kristen tahun 2025 lucu memang. Media-media sudah sangat mudah dicari tahu. Bang Goto, monitor. Ya, silakan Bang. Saya baru monitor ini, baru naik. Apa yang diperbincangkan? Saya belum mengerti. Saya baru naik. Tema apa yang dibahas ini apa? Nggak ada Kalau juga kalau kata Ustadz Miftah tadi, pokoknya Yesus Tuhan katanya gitu. Ya, saya sudah pernah jelaskan sejarah panjang nih ya. Apa penggunaan kata Tuhan itu kok sampai bisa mereka menyamaratakan kan begitu ya. Satu entitas yang kita sembah, kita agungkan, yang kita akui sebagai Khalik langit dan bumi kan begitu, dengan sosok ya yang bisa menangis, bisa bisa lapar, bisa haus kan begitu. Sebenarnya ini kan hanya kesalahan sejarah dan kesalahan budaya sebenarnya
Ini akibat kesalahan mereka karena mereka mengikuti budaya yang bukan milik mereka. Mereka mencuri, mengasimilasi, kan begitu. Ini akibat dari semua ini. Kan begitu. Memang dalam dunia filsafat itu kesalahan yang berulang-ulang itu akan diyakini menjadi satu kebenaran. Ya. Oleh kalau kita jauh masuk ke beberapa aliran ilmu filsafat seperti fallibilisme atau positivisme, kan begitu. Jadi memang untuk mengkaji narasi-narasi jauh ke dalam atau kita melakukan deep learning, Bang, memang dibutuhkan itu namanya good reasoning atau penalaran yang baik, ya. Ketika kita masuk mengkaji secara dalam, ya, satu narasi, lalu kita mencoba mencari, ya, kesalahan, ya, tanpa mengedepankan, ya, disiplin-disiplin ilmu, kita lebih mengedepankan doktrin. Yang terjadi kita akan terbawa, ya, ke satu alam kognisi atau alam kegiatan berpikir kognitif yang mungkin saja menghasilkan satu final konklusi yang membuat kita salah arah atau salah dalam decision making, ya, atau mengambil keputusan, kan begitu, Bang, ya. Berarti dalam konteks lain kok, bentar. Ya. Konteks Silakan, lain, Mas. mereka tuh mengimani harus mengkebiri dulu akalnya, begitu, Bang, ya. Iya, saya kan pernah bilang Bible itu kita tidak bisa kaji dari disiplin-disiplin ilmu. Kenapa? Karena mereka bertabrakan tuh. Pemahaman mereka, ya, itu bertabrakan. Bahkan ketika melakukan hermeneutik, ya, dalam budaya mereka sendiri, mereka bingung. Ini buktinya mereka melahirkan puluhan ribu, ya, denominasi. Seandainya mereka menguasai hermeneutik, ya, mereka menggunakan good reasoning, ya, tentu akan menghasilkan satu rivalitas, ya, di mana kemampuan terbaik kita berpikir dan bertindak itu akan mencerminkan, ya, satu realita atau satu fenomena di mana kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang tidak berlawanan dengan ajaran langit. Tapi buktinya mereka kan begitu. Oke, kita mereka dulu, Bang, ya. Ini ada tamu kita. Oke, Bang Teo, selamat subuh, Bang. Selamat pagi. Islam Kristen. Ya, pagi. Kristen. Islam Kristen. Kristen. Oke, lanjut, Bang Goto. Dia Kristen dia. Kristen baik. Tadi dia. katanya tadi hermeneutik tidak bisa dimengerti. Coba dulu tafsirkan dulu tadi berita dari langit, informasi dari langit itu bagaimana itu? Nah, sekarang gini, Anda pernah belajar hukum kausalitas, Bang Keo? Nggak usah dipelajari pun udah tahu nih orang semua itu. Iya, saya bilang Nggak usah belajar. kalau sekedar tahu apa itu kausalitas, semua orang tahu. Yang saya tanya kepada Anda pernah belajar? Jelaskan lah. Ya jelaskan, coba. Kan Pasti begitu, semua orang ya. tahu. Oke, sekarang saya begini, ya. Tanpa ilmu pendidikan secara akademik, semua manusia paham. Coba jelaskan lah, pasti semua paham. Oke, sekarang sekarang begini, ya. Ketika angka 0 ditempatkan di belakang angka 1, menurut Anda nilainya berapa? Tentu pasti cuma 1, ya. Jadi angka 1 itu tetap akan menjadi angka 1 ketika 0 di belakangnya. Tapi ketika 0 di depan angka 1 itu, nilai angka 1 itu sudah bukan 1, tapi 10. Ini legal filosofi daripada hukum kausalitas. Sampai di sini Anda paham maksud saya? Ya semua kan paham tentang itu, tentang coba kau jelaskan nilai apa yang angka saya jelaskan itu. tadi. Kalau kau paham, Ya, apa yang saya jelaskan ya, tadi tolong dijelaskan. Ya sehebat apa penjelasanmu tentang itu? Anak TK pun tahu itu. Sekarang kau kan bilang paham, semua orang tahu. Oke. Iya, satu angka di belakang. Tadi itu Anda jelaskan apa? Iya, satu angka di belakang itu kan pelajaran matematika, bilangan. Anda ini lucu. Apa yang mau dipahami dari situ? Nah, dalam Saya ulang ya, saya ulang. Kau kan ngerti, kau bilang semua orang tahu.
Ketika angka kosong ditempatkan di belakang angka 1, maka nilai angka 1 itu akan tetap 1. Tapi ketika angka kosong itu ditempatkan di depan angka 1, maka nilai 1 itu akan berubah 10. Itu legal filosofi daripada hukum kausalitas. Anda bilang Anda mengerti. Coba jelaskan apa yang saya maksud. Iya, apa yang mau dimaknai dari situ? Iya, Anda mengerti enggak? Saya tanya dulu. Mengerti enggak? Kan abang bilang hukum kausalitas itu semua orang juga mengerti. Saya baru menjelaskan sedikit saja. Iya, itu Anda bingung, tergantung mengoperasikannya. Tanpa sekolah pun udah tahunya itu. Tergantung mengoperasikan angka 0. Mau di mana bagaimana ditaruh? caranya mau? Oke, Theo. Sekarang Nah, bagaimana dengan pangkat 0? Sekarang begini. Oke, Tan. Kalau Anda depan komputer, bagaimana caranya Anda mengoperasikan komputer itu kalau Anda tidak tahu dasar-dasarnya mengoperasikannya itu? Cara mengoperasikannya, proses itu. Nah, coba kau jelaskan itu proses itu. Kau kan bilang kau mengerti dan semua orang mengerti. Silakan. 0 itulah disebut dengan nilai mutlak. Paham nggak sampai di situ? 0 adalah nilai mutlak. Absolut. Ya bantah, maksudku bantah. Ini satu contoh. 0 itu adalah bilangan mutlak. Absolut. Bisa dibantah itu? Bantahlah. Saya ini Bang tidak. Dengar baik-baik ya. Tadi saya berbicara hukum kausalitas. Saya tidak berbicara hukum matematik. Anda ngerti nggak? Makanya bantah aku. 0 itu adalah bilangan Anda mutlak, tidak- absolut, tidak bisa berubah. Tahan. Nah, coba bantah. Saya tahu Anda tidak mampu membantah argumen saya. Anda hanya mencoba mengkanter apa yang Anda tidak mengerti. Anda paksakan. Bang, dalam dunia filsafat ada namanya stoik, ya. Pemahaman stoik. Jangan coba mengendalikan sesuatu yang Anda tidak mampu kendalikan. Anda akan ketahuan dungu, goblok tuh. Dalam dunia akademik. Apa yang kau bahas ini? Yang kau bahas apa? Kau nggak ngerti kan? Makanya kau dulu diam, saya terangkan. Makanya 0 itu Oke. absolut, 0 itu tunggu. titik awal. Sudah, kau diam Keo, kau Bantah nggak itu. ngerti. Saya tidak bicara hukum matematik. Saya bicara Jadi, hukum kalau kau kausalitas. berbicara kalau kau berbicara angka, ya Kembali kau ke tema berbicara aja, kembali ke tema, matematik. Gimana tuh ini? kembali ke tema. Bahwasannya tadi yang disampaikan Bang Goto, Bang Keo, itu kan ku ini sambung bahwasannya dalam iman Kristen ketika menjelaskan tentang konsep ketuhanan, mereka akan mengkebiri rasio mereka, mengkebiri akal mereka. Jadi pemikiran sama keimanan itu tidak sesinkron. Yang dijelaskan Abang ini kan tentang konsep dunia kan begitu. Nah, kita kan di sini konsep tentang Tuhan. Kan begitu kan? Nah, sekarang begini, bagaimana Abang penjelasan Abang tentang Yesus itu menderita dan bangkit pada hari ketiga itu dalam keimananmu hari ketiga itu hari apa gitu aja, sederhana. Aku mau ingin melihat membangun daripada pemikiranmu. Makanya kan sudah berantakan kalian ini. Enggak, Berbicara sebentar. hari, bicara Tuhan. Ya jelaskan dulu apa Tuhan itu. Apa Tuhan itu? Ini bertanya ini, apa Tuhan itu? Lanjut aja. Bagaimana Kita mengenali saja. Tuhan itu? Untuk apa Tuhan itu? Ini bertanya. Kau diam dulu Keo ya. Bisa jawab itu? Gas Bang, Apa gas Tuhan Bang, itu? Gas Bang, Bagaimana silakan. mengenal Tuhan itu? Untuk apa Tuhan itu setelahnya? Tunggu. Bagimu, bagiku, bagi semua. Makanya Itu kau diam. itu bertanya. Saya Yaudah, tidak diam, debat biar dengan dijawab Anda. Keo. Silakan Bang Goto, silakan. Saya edukasi untuk kawan-kawan yang 2000 di bawah supaya ngerti sedikit. Ya, kan begitu. Edukasilah. Oke, kembali ya. Satu pertanyaan, Islam. apa Tuhan itu? Anda ini tidak tahu ngerti, Anda tidak ngerti apa baru Anda paksa. Jadi kawan-kawan, hukum kausalitas itu adalah hukum sebab akibat, ya. Tidak bisa jadi akibat kalau ada sebab. Al-Quran itu sangat indah. Kenapa saya katakan Al-Quran scientifically proven? Bahkan saya katakan this is the real key to heaven, namely the Quran. Kan begitu. Sesungguhnya sebenarnya Al-Quran itu adalah kunci surga. Ya. Tadi saya katakan bahwa ketika angka kosong itu ditempatkan di belakang angka 1, maka nilai 1 itu akan tetap menjadi 1. Tapi ketika dia ditempatkan di belakang angka 1, maka nilainya akan menjadi 10. Tentu jauh-jauh daripada nilai angka 1. Kan begitu. Berbeda 9. Tuhan Islam itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Kita tidak tahu keberadaannya.
secara logika. Tapi kita bisa buktikan dengan rasional bahwa Tuhan Islam itu yang laisa kamitslihi syai'un itu bisa dibuktikan keberadaannya dengan rasional. Walaupun dia tidak bisa dibuktikan secara logika karena dia tidak terlihat, tidak terhampiri, ya. Kita bisa buktikan dari sisi rasional. Kan begitu. Nah, dulu rasionalkan dulu Tuhan. Biar ku dengar kau dulu, rasionalkan dulu Tuhan. Ini saya tidak kajian untuk Anda. Atau Anda aja Makanya bicara. rasionalkan dulu. Anda Ya, aja bicara. makanya kau berbicara tentang rasionalitas, tentang Tuhan, tapi kau tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Coba Dengar dulu, bicarakan Kio. dulu. Dengar dulu, Coba Kio. bicarakan dulu Dengar dulu, Tuhan Kio. yang bisa Terus, diterima lanjut aja. rasio manusia. Coba. Saya tidak mau diskusi dengan orang Gini dulu. Kio, Kio. Yang dimaksud dengan secara rasio itu, yang dimaksud dengan secara rasio itu gini Kio, kan Tuhan itu sudah pasti tidak terlihat kan? Kan begitu, Tuhan itu maha kuasa kan? Betul atau tidak Kio? Nah, atau kau yang menjelaskan secara rasio Oke, manusia? iya. Atau Biar aku dikasih yang menjelaskan? tahu. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, biar aku jelaskan. Iya, sebentar Maksudnya biar gitu. dikasih tahu. Tuhan itu kan Oh. tidak terlihat maha kuasa, betul? Betul Kio? Ya betul. Nah, betul. Itu Artinya secara- kemahakuasaannya itu tidak mungkin menjadikan diri dia menjadi sebagian ciptaannya. Karena dijelaskan bahwasanya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu, kan begitu. Nah, bagaimana mungkin jika Tuhan turun menjadi manusia? Itu perspektifnya itu sangat dangkal. Justru apa? Menghadirkan ke dunia layaknya manusia akan mencederai kemahakuasaannya. Ini rasio yang rusak. Jika meyakinkan Tuhan itu menjadi manusia, akan mencederai Tadi kemahakuasaannya. kalian sebentar lah. Kan kamu ini mengatakan Tuhan itu di luar logika manusia, tidak bisa diterima logika manusia. Lalu bagaimana kalian keberadaan merasiokan lagi Tuhan kalau- tidak diketahui Ah. tempat. Keberadaan Tuhan itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Keberadaan Tuhan, makanya dikatakan Bang Goto. Tahan dulu Bang Pasar Ibu. Saya mau jelaskan karena ini pertanyaan yang paling sering diajukan, ya, menjadi framing kalian terhadap Tuhan Islam. Karena menurut kalian Tuhan itu harus nyata, Tuhan itu harus bisa berak, bisa kencing. Menurut kalian Tuhan itu harus bisa menangis. Tuhan harus Ya bisa- menurutmu rasiokanlah. Tunggu rasiokanlah Tuhan itu. Atau Makanya apa kau yang jangan menjelaskan? potong-potong. Saya di sini kasih kalian kajian akademik gratis. Tidak pakai perpuluhan yang bikin buncit perut pendeta itu. Paham kau Keo? Mana? Rasiokan dulu. Pikir. Makanya kau diam, saya jelaskan bahwa Islam itu searah sejalan dengan akal sehat. Islam itu tidak melabrak ilmu pengetahuan. Kalian aja biar KBBI kalian tolak, sejarah kalian tolak. Kenapa? Agama kalian itu dibangun bukan berdasarkan akal sehat. Ngerti? Tanya kau dengar dulu, kau diam di situ, saya jelaskan. Parah kau nih. Kau seolah-olah paling hebat. Saya bicara. Mana rasio Tuhan yang bisa secara akal sehat manusia bisa diterima semua manusia secara rasio? Jelaskan. Makanya kau duduk diam, dodol. Nah, kalau dungu Bang, jangan dungu-dungu amat. Biasa aja. Kan begitu. Ah, ngoceh nggak jelas kau. Rasiokan dulu, coba. Cepat, kutunggu. Rasiokan dulu Tuhan yang bisa diterima semua manusia. Kutunggu. Kamu nih. Oke, kalau gitu saya tanya. Sebelum saya lanjut, saya tanya Anda. Anda ngerti rasionalisme? Apa itu rasionalisme? Nanti kau nggak bisa. Bilang aja kau nggak Silakan, kau jelaskan dulu. ngerti. Kau jelaskan dulu. Apa itu Nanti kau rasionalisme? bilang. Jelaskan dulu. Bilang aja kau nggak bisa. Kamu. Bilang dulu kau nggak bisa. Pikir saya tadi menjelaskan itu saya tidak bisa. Kau ngerti enggak apa yang Ya saya jelaskan? jelaskanlah, jelaskan. Jelaskanlah. Karena kau Rasio diam, Tuhan. jangan potong-potong saya Ya, bicara. ya, diam. Ku dengar. Kalau dulu, Bang, Lanjut. jangan dulu. Kamu ini. Oke, saya balik ya. Hukum kausalitas adalah hukum sebab akibat. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Ya. Tuhan Islam, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu tidak bisa dibuktikan secara logika. Kenapa? Karena logika kita tidak bisa masuk ke ranah ilahi. Tidak bisa masuk ke situ. Tapi kita bisa buktikan dengan rasio kita, dengan rasional. Dari mana? Ya, dari hukum kausalitas.
hukum sebab akibat, ya. Di mana angka 1 tadi, ya, ketika angka kosong di belakangnya itu nilainya tetap 1. Tapi ketika angka kosong ditempatkan di belakang, di depan angka 1, maka nilainya akan 10, ya. Dalam surat Al-Anbiya ke-30, di situ dijelaskan tentang teori Big Bang, ya, di mana satu materi terpecah menjadi 2. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang membuat materi itu pecah menjadi 2? Lalu disebut dengan teori Big Bang. Islam sudah menjelaskan ini 1400 tahun lalu, di mana sains dan teknologi bahkan belum dikenal. Kalaupun dikenal, hanya sedikit orang yang mampu untuk menguraikannya. Tapi coba lihat, ketika Islam menarasikan ini, baru bisa dibuktikan ilmuwan di abad ke-20. Kita bisa buktikan laisa kamitslihi syai'un, Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan logika, dengan rasional. Dari apa? Dari ciptaannya, dari perkataannya 1400 tahun lalu yang bisa dibuktikan di abad ke-21. Dalam Al-Quran banyak narasi, ya, yang baru bisa dibuktikan di abad ke-20. Seperti tadi yang saya katakan, teori Big Bang. Belum lagi teori-teori lain seperti penemuan sungai di bawah laut. Di abad ke-7, tidak mungkin ada orang yang bisa turun ke laut tanpa menggunakan tabung oksigen yang beratus-ratus kilometer ke dalam. Tidak mungkin. Apakah Rasulullah pernah turun ke sana? Tapi kenapa bisa dibuktikan nanti di abad ke-20-21? Sementara ini sudah diucapkan 1400 tahun lalu, di mana orang tidak mengenal teknologi canggih, di mana tidak ada orang yang mampu turun ke dasar laut dengan ratusan meter, ratusan kilo ke bawah laut. Kenapa bisa dinarasikan Al-Quran? Ini membuktikan bahwa Tuhan Islam itu ada, nyata. Karena muter-muter nggak jelas. Tahan dulu, kok potong-potong. Nggak ada pembicaraanmu secara rasio tadi. Turunkan aja. Kau sudah membantah Tuhan tidak bisa dijelaskan secara logika. Itu aja premismu sudah berantakan. Saya suruh jelaskan apa itu rasional, apa itu logika, kau aja nggak ngerti itu. Parah Anda ini. Kau pikir logika ada sungai di bawah laut di abad ke-7? Bagi orang-orang, ya, bagi orang-orang yang belum mengenal dunia, sains dan teknologi di zaman itu, mungkinkah bagi mereka itu logika? Mungkin enggak ada sungai di bawah laut? Pernah enggak di abad ke-7 ada orang yang turun ke bawah laut atau naik ke atas langit? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Tidak logika. Tapi ini bisa dibuktikan di abad ke-21. Ini yang saya katakan hukum kausalitas, di mana Tuhannya orang Islam kita kenal. Kita tidak kenal secara logika, tapi kita kenal secara rasio. Kita kenal ciptaannya. Kita kenal apa yang dia ucapkan 1400 tahun lalu melalui Jibril kepada Rasulullah, dibuktikan di abad 20-21. Itu yang saya katakan hukum kausalitas. Sebab apa terjadinya bumi ini? Akibatnya seperti apa? Sebab apa turunnya ayat Al-Quran? Akibatnya seperti apa? Itu namanya Bang Goto. Tanya dia, Bang, mana dia? Mana Oten? Tanya dia. Oh, kabur. Kalau di dalam Bible itu langit bertiang, sampai sekarang itu belum ditemukan tiangnya itu loh. Itu yang masalah. Saya baru mau melari ke situ tadi, Bunda Rahma. Baru saya langit bertiang di Biblemu itu, bro, mana itu? Kalau yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, udah terbukti sebahagian itu udah kita ini ya, udah ada semua buktinya. Ya, nyata. Ya. Tapi langit bertiang itu mana itu ya teman-teman Kristen? Cari dong. Lanjut. Nah, itu yang saya katakan, slogan saya itu, Pak Kristen itu jangankan masuk surga, masuk akal tidak. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena narasi-narasi dalam kitab mereka itu banyak hoax. Itu yang masalah. Al-Quran coba lihat. Adakah hoax dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Saya mengkajinya lama. Dan sesuai searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada hoax dalam Al-Quran. Dalam Bible, ampun saya, ribuan hoax. Bayangkan tuh. Karena kenapa? Memang bukan wahyu Allah. Itu hanya karangan manusia. Saya pernah bilang Bible itu the group of notes. Bukan hanya kumpulan catatan-catatan.
tentang satu kejadian ya, lebih tepatnya dikatakan buku sejarah, kan begitu. Beda Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah. Karena banyak sekali kejadian-kejadian masa lampau ya, dari abad ke-7 sudah dinarasikan Al-Quran, itu baru terbukti sekarang. Dibuktikan secara rasional. Luar biasa Al-Quran. Bahkan satu kata seperti surat An-Nazar yang sering saya ucapkan, itu terbukti sekarang. Luar biasa. Apabila datang pertolongan Tuhan dan kemenangannya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, kita tidak saksikan di televisi, kita saksikan di TikTok. Tiap bulan ada orang yang mualaf. Apakah Al-Quran tidak terbukti? Terbukti, scientifically proven. Jelaskan itu sejelas-jelasnya dalam surat An-Nazar. Itu 1400 tahun lalu. Sampai sekarang masih terjadi, realita masih menjawab di Amerika, di Eropa, di Afrika. Begitu banyak orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Bayangkan itu. Itu poin kecil saja dari satu ayat, belum ayat yang lain. Kita harus melihatnya dari realita, bukan terkungkung dari satu doktrin dogma yang tidak jelas arahnya, tidak menghasilkan satu rivalitas. Kan begitu. Islam luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dijawab semuanya. Seluruh ilmu pengetahuan dijawab oleh Al-Quran. Anda mau belajar ilmu apa di Al-Quran? Bahkan saya pernah katakan Al-Quran itu father of science. Ketika filsafat dikatakan mother of science, saya katakan Al-Quran father of science, bapak dari segala ilmu pengetahuan. Makanya sampai sekarang ilmuwan masih meneliti. Coba itu kitab suci apa yang sampai sekarang masih diteliti oleh ilmuwan selain Al-Quran? Al-Quran sampai detik ini masih diteliti. Kenapa? Diyakini mungkin benar. Ilmuwan ya itu baru bisa meriset, baru bisa melakukan penelitian ketika narasi itu dinyatakan mungkin saja benar. Tapi kalau narasi itu sudah ketahuan hoax, ilmuwan tidak mau teliti. Kalaupun dia teliti ya, dia menghasilkan satu buku, satu karya ya, itu mungkin karena dibayar, kan begitu, untuk memaksakan satu doktrin kebenaran, satu doktrin padahal salah. Kan banyak begitu dalam budaya Kristen. Tapi coba lihat yang meneliti Islam, apakah mereka dibayar? Kan begitu. Karena mereka yakin bahwa narasi-narasi Al-Quran itu mungkin saja benar. Tapi kalau sudah tahu mungkin itu salah, ngapain diteliti? Coba contoh Matius 27, 51, 52, 53. Kenapa sampai sekarang ilmuwan tidak mau teliti? Karena ilmuwan tahu ini hoax. Itu poinnya di situ. Tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Makanya saya berani katakan bahwa Bible kalian itu hoax. Dan saya bisa buktikan dari sisi akademik. Begitu. Nah itu mungkin sedikit dari saya sebagai prolog. Silakan. Silakan host lanjut, silakan. Jadi teman-teman Kristen silakan naik ya. Mumpung ini ada pembibelan gratis. Kalau di gereja itu ya kalian bayar per puluhan. Di sini paling kota kalian ini kan biar bisa nyimak. Mau diskusi silakan naik ya. Silakan bertanya dan kalian pun siap ditanya ya teman-teman Kristen. Ya ada bidadari di surga. Kalau di Bible itu yang ku tengok, yang ku baca itu yang mendahului kalian masuk surga itu Kristen pesundal ya. Pesundal. Itu lucunya itu ya. Jadi memang kalau kita baca Bible itu teman nggak layak dibaca oleh anak-anak di bawah umur ya. Orang dewasa pun bahaya juga kalau tanpa didampingi istri atau suami ya. Karena ada birahi. Hati-hati lu baca Bible. Kalau Al-Quran, Masya Allah ya. Fadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Keren. Kalau Bible. Ada typing power Bunda Rahma itu. Coba buktikan satu teknologi yang diciptakan bangsa Arab. Dodol, dengar kau baik-baik.
Kau pikir kau bisa buat pesawat, bisa buat HP, bisa buat televisi. Kalau tidak ada algoritma, kau tahu siapa yang bikin algoritma? Mau tak jelasin kau sejarahnya? Abdul Musa Al-Khwarizmi, seorang yang lahir di Uzbekistan, belajar di Irak. Kau pikir Irak itu tanah Israel, dodol? Tanah Roma, itu tanah Arab. Hanya belajar kau sejarah. Parah kau nih. Mereka pikir Arab itu. Jadi awal mula keilmuan itu yang mendasar itu dari Islam, kemudian belakangan baru dikembangkan. Jadi asal muasal dari keilmuan itu ya orang-orang Islam, Al-Jabar. Biji, selamat siang. Kristen ya Bang ya? Iya tentu dong. Oh iya ya, dari gambarnya. Oke, silakan Bang. Kalau mungkin siapa tuh Goto lebih pintar atau Luiso pintar dari saya. Oke, lanjut silakan. Mainkan Bang Goto. Enggak. Kita di sini kita ngomong secara benar-benar aja lah. Akal yang ada. Dari tadi ngomong bener Bang. Iya, dengerin dulu dong, dengerin dulu. Nggak usah framing, lanjut aja mulai diskusi. Ayo, diskusi yang sehat. Nih, ada nggak Tuhan ente, Tuhan Bal, apa kabar Bal? Nih mana lagi mau serius nih Bal? Tumben nih. Udah poinnya Bang, jangan curhat poinnya. Iya, ada nggak Tuhan antum ngajarin seperti Tuhan yang saya percaya? Kasihilah musuhmu. Dalilnya, ya. Nengok, kasihilah musuhmu. Ini bagus narasinya nih. Jika dia menggunakan kasih. Biar dulu Bang Goto, Bang Goto dulu, lanjut dulu. Ada nggak? Anda itu lucu. Ya, Anda bicara naik nantang Bang Goto ini. Anda bicara ajaran kasih. Sementara sejarah kalian, budaya kalian, ya, itu menceritakan kekejian, kengerian. Saya bilang apa sama kalian? Sering sekali. Ajaran kasih yang kalian sampaikan dalam Bible kalian itu ajaran comberan, dongeng sebelum tidur. Kenapa? Karena tidak ada aplikasinya sepanjang perkembangan Kristen. Mulai dari 1126 sampai masuknya ke Indonesia, tidak pernah diaplikasikan. Tuhan ente, Tuhan antum ngajarin itu. Saya tanya itu, dapat poinnya? Dapat nggak poinnya? Itu nggak perlu orang pinter. Sabar, makanya kau bertanya. Nggak perlu S2, nggak perlu S3, nggak perlu riset. Saya jelaskan. Jawab aja. Kau jelaskan, saya jelaskan kau ya. Izin, saya tengahi, izin saudaraku Bang dengar. Bang Goto dengar. Yang dia tanyakan itu, adakah di dalam Bible, di dalam Al-Qur'anmu ajaran kasih dan bla bla segala macam. Perasaan yang menjajah Indonesia itu Kristen ya. Lanjut Bang Goto. Cakep. Ya, jadi gini ya. Tadi kita sudah sering sebut ayatnya ya, Al-Anbiya 106-107. Ketika dikatakan Rasulullah diutus sebagai rahmat, otomatis itu mengaplikasikan ajaran kasih yang dibawa dari langit ya. Kan begitu. Kalau abang belajar sejarah, coba kasih saya satu bukti ya. Tokoh apa yang pernah menandatangani piagam perjanjian damai selain dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kasih saya bukti untuk itu di zaman sebelum abad ke-7. Silakan. Anda bicara dengan saya, Anda harus berani masuk ke ranah akademik, bukan ke ranah iman, Bang. Karena saya tidak pernah bicara iman, saya bicara akal sehat. Saya minta Anda, adakah di Kristen kau kan bicara ajaran kasih ya, ajaran comberan, kau bicara itu. Saya minta bukti sejarah. Di mana ajaran kasih berupa perjanjian damai yang pernah ditandatangani budaya Kristen sebelum abad ke-7. Silakan. Nah itu udah nggak pakai perjanjian, nggak pakai apa, dia yang nyetusin. Itu tokoh, itu bukan tokoh lagi. Buat kami itu Tuhan, udah bukan tokoh lagi, lebih dari tokoh. Tokoh mah nggak ada sejujung kuku dari Tuhan lah. Masalahnya itu yang ngajarin sendiri. Yesus yang ngajarin sendiri. Kasihilah musuhmu. Diaplikasikan tidak? Diaplikasikan tidak? Saya nggak tanya aplikasi. Karena saya ngajar begitu. Saya nggak tanya aplikasi. Diaplikasikan tidak? Tidak. Tapi coba lihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi ada nggak ngajarin kasihilah musuhmu? Ada. Tunggu saya jelaskan. Saya sudah jelaskan, makanya yang aneh tanya ke antum. Itu yang aneh tanya ke antum.
Sudah Itu saya yang katakan ada tadi. Tengahi lagi, saya tengahi lagi izin, Ya, Bang tengahin BJ. terus, Bu. Coba Bang BJ, Enak Bang nih. BJ. Nah. Coba Bang Iya. baca sekali-sekali. Baca sekali-sekali Lukas ah. 19:27, baca tuh. Apaan? 19:27 baca tuh Lukas. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh di depan mataku. Wih, ngeri kali ajaran Itu siapa yang kasihnya. ngomong? Siapa yang Itu ngomong? Tuhanmu loh. Baca tuh Lukas 19:27. Yang nggak setuju sama dia disuruh bunuh di depan matanya. Sekali-sekali kau baca itu. Ada Oh, ya? lanjut. Sekarang faktanya siapa yang dibunuh? Tahan dulu bang. Sekarang faktanya siapa yang dibunuh? Yesus bukan? Hah? Ayo, Ane tanya faktanya. Hah? Kalau Ane Anda tanya bicara dulu siapa? saya bang, Anda harus Siapa masuk yang ke ranah dibunuh? akademik ya. Hah? Dalam fakta sejarah, satu-satunya orang yang dikatakan nabi rasul yang menandatangani perjanjian damai yang kita sebut dengan perjanjian Madinah, piagam Madinah, itu hanya Rasulullah. Wah, ente ini mesti aneh ajarin juga kayaknya nih ya. Nih, perjanjian damai. Anda Artinya itu kalau bicara perjanjian jangan comberan. Jangan damai, bicara jangan artinya comberan nih dengan orang saya, ini Bang. udah mau ngikutin mauan kita nih. Orang mau nih. Oh, lu begini Jangan ya. Anda Oke, bicara lu bayar jizya ajaran atau lu comberan bayar depan saya. apa-apa. Jangan bicara ajaran comberan depan saya, Bang. Karena budaya Kristen itu ya penuh dengan pembantaian, pembunuhan, asimilasi paksa, pemerkosaan. Nggak usah bicara sejarah Kristen depan saya. Anda bukan kelas saya tahu itu. Kan begitu. Tidak ada yang satu negara ya, pun yang mengaplikasikan ajaran kasihilah musuh. mengerti. Ah, Hancur ngomong peradaban. gitu. Aduh, pantas. Jadi poinnya hilang. Poinnya Gini Bang hilang. Goto, sebentar Jadi kalau Bang Goto ada, berarti mungkin nggak dia usah maksudnya menjelaskan. gini, Bang Goto, mungkin kasihilah musuhmu gini loh. Kalau ada maling masuk di rumahmu, ya menyuncuri barang-barangmu. Oh, waduh, ya udah ambil tuh barangku nih, ada nih istriku, kau perkosa lah gitu ya Bang ya. Kau harus kasih ya, atau ada maling, terus kau bilang gini sama maling, ada tuh makanan di dapur ya, sebentar ya kau ambilin makanan ya, ada daging nih, lauknya nih keren-keren. Ayo duduk ya kau maling ya, kau ini maling tapi kan ajaranku ini kasihilah musuhmu. Nah maling ini musuh atau temen, Bang? Itu goblok. Maling ini musuh atau temen? Itu goblok. Dia bukan musuh, bukan Sekarang teman. saya tanya kau, Oh iblis jadi itu itu musuh kau temanmu. bukan? Dia bukan Iblis musuh, musuh bukan kau teman. Lanjut. Bukan musuh, bukan teman. Bija, iblis musuh kau bukan? Iblis itu. Hah? Musuh kau, iblis musuh kau bukan? Iblis. Iya, musuh kau bukan? Emang aneh tanya, ya gitu dulu nih, poinnya kok jawab aneh cuma Sudah, jawab tanya. dulu. Iblis musuh kau bukan? Lah, ente lagian punya Musuh aneh-aneh kau aja bukan? pertama. Antum belum Dodol. jawab, ngapain jadi mekar kemana-mana? Ah, ini kebiasaan malas Kasih dah. itu iblis. Aneh Kau udah kan bilang malas kasihlah serius, musuhmu, kalau gitu kasih itu iblis. mendingan bercanda dah. Gak bisa serius Dasar, ternyata. dalam Islam makanya kau duduk dengar. Aneh tanya sekali lagi, Kau jawab bertanya, dulu. iya, Ntar makanya baru saya aneh menjelaskan. tanya Dulu soal dengar iblis, diam, ntar situ baru tahu. aneh jawab soal iblis. Dulu, Aneh tanya dulu, dulu. dengar Nggak usah diam. Tuhan. Anda ini. Dalam surat Al-Anbiya 106-107, di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza la balagha liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada enggak? Ketika aduh, Anda ini ngerocos terus. Saya mau jelaskan pertanyaan Anda, saya mau jawab, Anda ngerocos. Makanya saya katakan kasih itu iblis tuh musuh kau tuh. Ketika nabi-nabi lain diutus hanya untuk menjadi rahmat di kaumnya, kau ngerocos lagi. Ada enggak? Ketika nabi-nabi, aduh parah nih orang nih. Ketika nabi-nabi lain hanya diutus untuk menjadi rahmat kaumnya, Isa diutus untuk menjadi rahmat bangsa Israel, Rasulullah diutus menjadi rahmat seluruh alam. Itu bentuk ajaran kasih. Kalau ikut ajaran kau, hancur peradaban dunia. Istri kau diperkosa, om perkosa lagi istri saya, kan kasihlah musuhmu. Itu ajaran iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mengaplikasikan ajaran kasihlah musuhmu. Karena kalau itu diaplikasikan, hancur peradaban dunia. Perang salib pun tidak dimusuhi, memusuhi orang. Itu ajaran kasih kalian. Pasukan salib, belajar sejarahnya pasukan salib. Orang tidak salah, baik-baik langsung diserang masuk, dibantai seperti binatang. Itu ajaran kasih tuh.
Sesama Kristen yang membantai Protestan itu kan siapa? Sesama kalian, sama Kristen. Katolik itu membantai Protestan. Bayangkan, pecah perang ya, pecah perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 itu Katolik lawan Protestan. Kau pikir 1-2 jutaan nyawa melayang dari pihak Katolik maupun pihak Protestan. Itu kalian bilang ajaran kasih. Kau tahu gara-gara apa? Kau bilang gara-gara kasih musuhmu, gara-gara apa? Delegasi Protestan, 2 pendeta Protestan membuang 2 pendeta Katolik keluar dari jendela. Mati itu pendeta Katolik. Mama Itu ajaran kasih. Pendeta kau aja tidak aplikasikan, apalagi kau. Nggak usah bawa ajaran kasih depan saya. Karena menurut saya ajaran kasih lah musuh itu ajaran comberan. Paham kau? Dongeng seperti berarti kalau kita para pejuang dahulu ya, mendahului itu para pahlawan itu mengikuti slogannya Karisteng ini, ya kita nggak merdeka ya. Berarti kalau ada Belanda tuh penjajah, kita diam aja, kita harus kasih dia. Aduh, nggak akan merdeka Indonesia ini. Itulah tadi mau Aduh, parah kalian ini ajarannya Itu tadi mau kujelaskan Bunda, mau kujelaskan bahwasannya kita tuh nggak perlu menjelaskan kepada seekor monyet bahwasannya apel apel itu lebih manis dari pisang. Kenapa? Kita capek menjelaskan, nggak apa ngerti. Kalau dibilang menggunakan ajaran kasih, kita tuh nggak cingeng, orang Islam tuh nggak cingeng kayak kalian tuh, orang Kristen melegalkan mengatakan ajaran kasih. Kalau Kristen yang menjadikan ajaran kasih, tentu kita yang di Indonesia ini tidak akan merdeka. Merdeka Indonesia ini dengan naungan takbir. Oke, kita sapa dulu Edi, DJ, Kristen Muslim saudara. Edi, berita kayaknya Oten ini ya.